Hai teman-teman. Oke, gini teman, ya jelas suara? Jelas. Jelas suara? Takutnya nanti nggak ada suara. Iya, gara-gara kami lagi cari signal di sini. Nah, ini teman-teman, aku, awalnya dari petani teman-teman ya. Awal aku kenapa aku bisa berubah kehidupan, karena aku, sudah bosan miskin. Jadi, aku walaupun aku tinggal di kampung, tapi mindset aku tidak mau, apa, mindset aku tidak seperti mindset orang yang tinggal di kampung gitu ya. Aku sebenarnya sudah bosan miskin gitu. Jadi, waktu itu kami sebagai petani menjual tenaga 50.000 sehari gitu. Nah, jadi waktu itu aku mencari sebuah peluang. Ternyata di sebuah peluang itu, di situ ada uang. Akhirnya aku mempelajari sebuah bisnis ya yang mau mengubah kehidupan aku seperti sekarang ini, yaitu waktu itu aku mengerti ketika itu aku punya riwayat penyakit ya, penyakit lambung, migrain, malaria gitu ya, pinggang panas, bahkan suami saya polip dan kolesterol gitu. Akhirnya aku udah lama tahu gitu, bisnis, cuman aku tidak pernah tertarik dengan bisnis MLM gitu, karena aku pikir itu kalau bisnis MLM cari cari orang itu ya gitu kan, rupanya berbeda sistemnya gitu ya. Setelah itu saya gimana, sampai ke mana? Halo Kak, jelas suara? Iya, Kak Herti mungkin, suaranya didekatkan ke mic-nya biar biar lebih jelas ya, Oh, posisi ya. oh putus-putus. Iya, Wah. tadi ada kurang jelas, agak sempat kurang jelas. Ya, coba Nah, didekat ke mic, ya. hai teman-teman, ada suara Nah nggak? nah ini Harap lebih maaf. jelas. Iya, soalnya aku lagi di kampung. Nih, lagi di kampung aku. Jadi dari tadi aku udah dihubungi sama kakak ini, tapi inilah aku mencari suara yang udah mencari signal. Nah, mungkin udah bagus ya suaranya. Udah bagus. Iya, Kak. Udah ya. Nah, apa sekarang? Kenapa aku bisa sukses seperti ini atau gimana? Iya, Ceritanya cerita dari awal ya? iya, cerita Kak Herti. Oh iya. Hai teman-teman, aku asalnya dari petani ya teman-teman. Ada nggak di sini petani? Iya, ada nggak? Ada ya? Iya, mana tahu cuman aku yang petani gitu kan. Nah, jadi kenapa aku bisa seperti sekarang ini? Jujur aja, kita sudah bosan miskin. Nah, ayo kita cari peluang. Peluangnya di mana? Ya ini di komunitas seperti ini. Berteman dengan orang-orang yang suka dengan ngobrol-ngobrol atau masuk Zoom seperti ini. Ini komunitasnya ya teman-teman. Nah, awalnya aku mengenal sebuah bisnis itu karena aku punya riwayat penyakit teman-teman. Nah, aku mengenal sebuah suplemen ya yang membuat aku berubah drastis, berubah dari kesehatan dan juga dari kantong. Kantongnya juga berubah teman-teman. Dulu aku dikasih upah 50.000 menjual tenaga. Kita kita kasih tenaga ke orang, nyatanya penghasilannya 50.000. Nah, dengan adanya komunitas seperti ini, aku sekarang bisa di gambar itu punya income dalam 9 bulan 900 juta dan bisa mencapai trip Turki dan juga Eropa dan kapal pesiar ya teman-teman. Nah, bagaimana triknya bisa sukses seperti ini? Nah, kalau kita berteman dengan orang sukses dan mau belajar dan mau ikut komunitas Zoom atau mau kita belajar, ya intinya belajar ya. Nah, kita dan satu, kita harusnya kita bisa berubah kehidupan. Setuju nggak teman-teman? Setuju? Setuju. Iya. Nah, jadi waktu itu eh apa? Kami tinggal di kampung. Kalau di kampung ya pastinya jauh dari kota. Nah, aku dulu nggak berpikir bisa seperti ini. Tapi aku karena aku nekat,
apa, aku itu aja intinya, aku sudah bosan miskin. Nah, sehingga aku mau mempelajari sebuah bisnis di komunitas seperti ini, akhirnya ya inilah yang kurasakan ya. Sebenarnya aku sampai sekarang juga aku merinding. Ini aku teman-teman lagi di kampung, ya nggak nggak mau ngasih tahu, bukan mau pamer-pameri. Ya bayangkan satu kampung yang dulu mereka kenal aku seperti apa, dulu katanya aku seperti monyet, jelek, kurang gizi, ya dan juga tahulah keluarga orang tuaku beratak rumbia, bocor, lantai tanah itu mereka sudah tahu. Nah, ketika dilihat sekarang saya ada di kampung, ya bayangkan satu kampung, ya bukan mau ngomong-ngomongnya apa, cuman karena meninggalnya bapak udakku di kampung ini, satu keluarga kami, keluarga besar atau dari dari nenek ke kakek gitu ya, keturunan ke keturunan, saya bisa kasih uang ke mereka, membahagiakan mereka. Saya bisa kasih uang ke mereka, bayangkan berapa puluh orang itu gitu ya. Bahkan ada 50 orang gitu kan, saya bisa kasih gitu. Walaupun 100.000, 100.000 itu udah sangat bangga itu orang di kampung gitu loh. Jadi mereka nggak nyangka bisa seperti itu. Dengan cara seperti itu saya bisa bisa tunjukkan ke mereka. Katanya, aku itu, ih sekarang si Herti udah sukses ya. Bagaimana dia bisa sukses? Wow, keren sekali. Bayangkan, kok bisa beredar ya? Aku baru dengar tadinya. Ya, aku dihubungi. Beredar katanya, itu si Herti udah beredar sekarang di kota Cane ini. Orang yang sukses, orang yang baik gitu. Aku nggak tahu, soalnya aku baru dengar kabarnya gitu kan. Karena mungkin ya saya kasih satu orang 100.000, bahkan anak-anaknya seperti itu. Bayangkan banyak sekali, namanya juga meninggal dunia ya. Saya bisa kasih dan bukan mau kasih tahu, saya juga bisa kasih ya bapak udahku yang meninggal, saya kasih itu ke tupak apa bahasa Indonesianya itu tolong diterjemahkan. Itu saya kasih 7 juta gitu. Mereka sangat bangga dan semua orang melihat gitu loh. Ya, dan aku berani mengeluarkan ya dalam satu luar biasa bisa kita jadi berkat, artinya walaupun kita sudah banyak berkat jangan pelit-pelit juga, nggak pelit-pelit gitu loh ya kan. Yang dulunya mereka tahu siapa aku miskin, yang dulunya aku tidak dipandang, yang dulunya aku sudah terkenal, Putus-putus ya. Putus-putus Kak Herti. Itu aja hidupnya si Herti itu. Orang juga nggak berpendidikan, nggak punya pekerjaan gini. Saya bisa merubah kehidupan saya. Ada jelas ya suara? Iya, sekarang Halo? jelas. Sekarang jelas. Tadi putus, sekarang jelas. Coba dicatat. Jelas ya suara? Sekarang jelas. Kalau di mic-nya lebih dekat jelas. Ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi, walaupun kita, nah, kenapa aku bisa seperti sekarang ini? Karena aku menggunakan, nah, yang membuat aku bisa berhasil seperti sekarang ini, satu, jangan salah pilih bisnis. Yang kedua, kita harus mempelajari seperti apa komunitas bisnis itu. Nah, yang ketiga, kita juga harus, Aduh, hilang. Wow, kita kehilangan Kak Herti, sinyalnya putus. Iya, nanti beliau masuk lagi. Iya, teman-teman. Jadi harus ada yang karena Kak Herti memang lagi di luar, memang di daerahnya di Sidikalang, cuma memang lagi di jalan. Jadi biar nanti beliau masuk lagi ya, Pak Ne, tolong nanti kalau Kak Hertinya masuk. Ya, jadi memang tadi dari ceritanya sedikit, Kak Herti cerita tadi ya, dengan beliau masuk ke dalam bisnis ini, nah gimana bisa sukses? Tadi ada tips dari Kak Herti yang sudah sempat saya catat adalah bertemanlah juga dengan orang yang sukses ya, dan ikuti komunitas-komunitas yang positif, dan juga jangan bosan belajar. Itu tadi 3 tips yang sempat di sharing oleh Kak Herti. Nah,
yang terakhir tadi juga sempat beliau rupanya beliau juga mengingatkan ke kita semua untuk kita terus menjadi berkat bagi orang lain juga ya. Kalau kita sudah sukses, kita dapat berkat, kita juga harus jadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Memang ini tadi Kak Herti cerita dia sedang di pemakaman Sudah omnya masuk, ya. Oh, sudah lagi. masuk ya. Ya. Baik. Halo Kak Herti. Kita akan lanjut lagi dengan ceritanya Kak Herti ya. Seru ya. Aduh, iya, putus-putus. Ya masuk lagi. Boleh dilanjutkan Kak Herti. Tadi Kak Herti lagi cerita, lagi sharing. Jadi kalau kita punya berkat, jangan pelit-pelit. Kita harus juga harus rajin-rajin memberikan berkat. Silakan dilanjut Kak Herti. Iya, iya, iya. Ini membuat aku yang tidak seberapa kaya, mungkin karena rajin memberi juga ya kan. Nah, itu apa? Kalau berkat ini kan kita sudah terima dan kita juga nggak boleh pelit-pelit juga, jadi memberinya makin besar, makin banyak. Aku nggak nyangka loh dalam 9 bulan bisa 900 juta, mengantongi 900 juta, walaupun nampaknya hasilnya aku cuma punya rumah atau cuma punya mobil atau cuma punya tanah, ya nggak semewah rumah teman-teman atau rumah orang kaya itu. Tapi tenanglah, di bisnis ini gampang sekali mendapatkan hasil. Di bisnis ini gampang sekali membeli impian. Saya punya impian harus punya banyak kontrakan. Dan juga saya punya impian di tahun depan saya harus bangun rumah istana kurang lebih 1 M ke bawah gitu, atau standarnya seperti itu. Saya punya impian seperti itu. Tahun depan saya bisa akan capai itu gitu. Nah, teman-teman, kalau kita melihat sebuah peluang, carilah peluang yang benar-benar membuat kita berhasil, yang benar-benar produknya paten, yang benar-benar sistemnya bagus gitu ya. Saya seperti itu. Walaupun saya tak punya pendidikan, saya hanya tamatan SMP. Dulu saya nggak pintar di sekolah, tapi dengan kita berteman dengan orang sukses, ternyata mindset kita juga bisa berubah. Bukan seperti mindset yang apa namanya ya. Pokoknya berubah mindset kita, ya. Nah, itu pengalaman yang ku dapat dari bisnis gitu. Nah, ketika aku menjalankan sebuah bisnis, walaupun tidak punya banyak komunitas seperti contoh, Herti saya nggak punya pendidikan, saya cuma SD atau saya cuma SMP, nggak masalah. Ada Facebook bisa kita gunakan, iya kan? Nah, sama seperti saya nggak punya banyak kenalan, tetangga saya juga nggak saya kenal, tapi saya ada punya Facebook. Saya gunakan Facebook saya untuk menjadi ladang penghasilan. Karena saya tahu pertemanan saya terbatas. Ya, di mana saya mainnya? Ya, saya di online. Makanya saya selalu menyarankan untuk tim-timku, untuk teman-temanku, gunakan media sosial kita. Kalau kita aktif di Instagram, gunakan. Kalau kita aktif di TikTok, gunakan. Kalau kita aktif di Facebook, gunakan. Saya sebenarnya orangnya gaptek. Saya tidak pintar main IG, main TikTok, saya nggak pintar. Saya hanya pintar main Facebook. Saya Facebook hanya 1.000 gitu. Tapi bisa kalau kita cari sebuah peluang, kita bertanggung jawab ke peluang itu. Biar apa? Biar kita berhasil. Kalau kita buat ini sampingan, hasilnya pun jadi sampingan. Benar nggak kakak-kakak? Nah, bagaimana sih? Kok bisa dalam 9 bulan 900 juta? Ya bisa dong. Ya saya buktinya. Dan bukan cuma itu. Saya sudah ke luar negeri loh. Kami sama kakak Wani, sama kakak Anis itu udah baru pulang dari Turki. Dan di bulan 12 aku pergi juga ke Jepang. Bahkan keliling dunia nih. Saya juga akan berangkat juga ke Eropa. Dan kapal pesiar. Nah, saya berhasil. Setiap saya membuat sebuah peluang, saya bertanggung jawab di sebuah peluang itu. Saya kerjakan itu sungguh-sungguh. Nah, kuncinya percaya diri. Kita harus menguasai percaya diri. Jangan Putus-putus. Jangan kita gengsi sebelum
Kak Herti putus. Kalau wajah kita tak termaafkan, Kak Herti, jadilah wanita maaf. suaranya putus-putus Kak Herti. Setuju Boleh nggak? diulang yang terakhir tadi? Astaga. Sampai di mana? Sampai di mana? Kak, kita harus kuncinya adalah percaya Percaya diri. diri. Ya. Kuncinya percaya diri. Kita harus yakin bahwa dari peluang itu kita bisa berhasil. Kalau kita jadikan ini sampingkan. Iya kan? Dari tadi aku udah asik-asik aja ngomong. Hai. Ya, Halo. halo. Oke, jangan jadikan ini sampingan. Jelas. Maka hasil kita Putus. putus lagi katanya. Kak Herti, suaranya hilang. Kalau kita mau sukses, wow, di mana nih? Hai, intinya kalau kita mau sukses, kita harus mau mengikuti Zoom, mau belajar dengan orang sukses. Jangan kita gengsi-gengsian. Ya, nampak ya, jelas ya. Putus-putus lagi. Jelas, yang terakhir jelas. Nah, ya, jadi nggak dengar. Aduh, bagaimana ini nggak dengar lagi katanya? Jelas, nggak dengar. Nah, jadi sekalipun kita hanya berpendidikan rendah, jangan selagi bumi berguncang, selagi kita masih dirubah, asal mindset kita mau dirubah. Benar nggak? Benar kan? Nah, jadi kuncinya ada pada diri kita. Ya, sukses yang kumiliki adalah karena aku memutuskan rantai kemiskinan. Aku tidak mau mewariskan kemiskinan untuk anak-anakku. Aku mau belajar dengan orang sukses sehingga aku bisa buat. Dan inilah nyatanya saya sendiri yang jauh dari kota, bahkan dari pedesaan, bisa berhasil seperti sekarang ini bukan karena pendidikan tinggi, tapi karena kemauan ya, itulah yang kumiliki kunci keberhasilan ini. Dan gak nyangka aku juga mengantongi keliling dunia, itu sangat luar biasa. Mungkin di luar sana banyak uang, tapi tidak pernah menikmati jalan-jalan ke luar negeri. Tapi dengan adanya di komunitas ini, di bisnis seperti ini, kita bisa menikmati fasilitas jalan-jalan keliling dunia kalau kita serius. Percayalah, ngapain kita gengsi-gengsi? Di bisnis ini banyak sekali kok orang yang udah kaya masih tetap mau dia mencari peluang ini. Karena apa? Kalau kita banyak berkenalan, di situ banyak uang. Kalau kita bergabung dengan komunitas seperti ini, di situ banyak uang. Enggak setuju nggak? Dengar ya? Dengarnya Dengar. syaratnya jelas ya, Kak? Dengar Kak Herti. Jelas? Iya. Iya. Apa yang kurang? Soalnya Jelas Kak, jelas. udah dilanjut aja dulu, Kak. Nanti Lanjut Kak. tanya. Iya, lanjut Kak Herti. Iya. Jelas kok. Pokoknya intinya yang ku miliki yaitu percaya diri ya, dan mau komitmen. Sebenarnya itu kuncinya. Banyak sekali orang, kenapa bisa banyak orang gagal? Kenapa dia selalu udah mencoba itu, udah mencoba ini, udah mencoba A, B, C dan sampai udah banyak. Jangan coba-coba mengambil peluang, nggak berhasil ini, lanjut ke sini, udah lanjut ini, udah mulai berhasil, lanjut lagi ke sana, teriming-iming ke sana, jangan seperti itu. Ya, itu nanti akhirnya nggak dipercayai orang. Itulah yang kumiliki sebenarnya. Saya selalu tidak pernah mau menjadi
seperti bisnis yang udah bisnis coba-coba namanya ya. Kita coba ini kelihatannya enak sekali di sini. Kita lihat lagi rumput tetangga kelihatannya bagus di situ menjalankannya. Kita coba ke situ. Rupanya kita gujop juga. Apa artinya bahasa Indonesianya gujop ini? Inilah nggak tahu apa artinya bahasa Indonesianya ya. Maaf ya, bahasa Indonesia aku kurang sempurna. Nah, jadi kalau kita mau mencari peluang, ya udah cari peluang yang benar-benar bisa merubah kehidupan kita. Ya, karena banyak sekali loh di luar sana bisnis yang enggak produknya bagus, produknya kurang bagus, sistemnya juga bagus. Ada juga sistemnya bagus, ada sistemnya tidak bagus, produknya lumayan bagus. Seperti itu. Tapi kalau di sini produknya bagus, sistemnya bagus, keliling dunia upahnya. Ya itu kita harus mau mempelajarinya, harus yakin gitu, ya. Nah, kuncinya apa? Ya rajin Zoom. Seperti itu mengajari semua timku. Ayo kita rajin Zoom, rajin kita komunikasi dengan leader kita, apa yang kita kurang pahami, tanya aja, nggak usah bosan. Karena seorang leader itu tidak akan meninggalkan membernya kalau mereka mau belajar. Benar, karena itu sudah kumiliki. Jadi intinya teman-teman, bukan cuma si RT yang bisa sukses, tapi kita semua, siapapun kita yang ada di sini di Zoom ini bisa sukses. Asal yaitu rubah cara kita. Kalau cara kita hari ini selama ini seperti ini nggak berubah, oh berarti berbeda. Rubah cara dengan yang lain seperti itu. Iya, bukan pendidikan tinggi yang menjamin kita sukses, tapi ini mindset, ya. Dan apalagi kenapa aku mau memperjuangkan produk ini, karena memang benar-benar bisa merubah kesehatanku. Saya dari penyakit lambung, migrain, pinggang panas, malaria, bahkan suamiku ambeien, bahkan suamiku polip dan juga kolesterol. Ya ini yang menyembuhkan kami. Suplemen kesehatan yang kami miliki ini, yang kami coba ini bukan karena si RT yang udah banyak duit, bukan. Dari dasarnya pun kami orang miskin, dari yang jaga kebun, dari yang nggak punya rumah, sekarang bisa punya rumah, punya mobil, punya tanah di mana-mana, punya tabungan. Yaitu dari bisnis ini. Jadi intinya semua, jangan kita minder, walaupun kita sekarang sudah contoh berusia sekian puluh tahun, ya, ayo belajar. Walaupun sudah tua, nggak ada salahnya kita belajar. Belajar, karena hidup itu perlu juga belajar, ya. Nah itu teman-teman, intinya rajin mengundang, rajin masuk Zoom, pelajari, kuasai. Kalau kita udah bisa menguasai, kita juga udah bisa jadi pengajar. Setuju? Jelas suaraku, Kak? Setuju, Jelas Kak sekali. Herti. Setuju sekali. Udah lanjut, Kak. Ya, luar biasa loh serinya Kak Herti. Kak Herti, satu aja boleh kami dapat pesan dari Kak Herti untuk kita semua yang hadir di sini, ya. Pesan Kak Herti khusus buat kita yang hadir di sini, mungkin buat teman-teman yang sudah jadi mitra ataupun yang belum memutuskan bergabung karena memang baru pertama kali hadir di sini. Ada pesan buat kita? Ada pertanyaan? Ya, Kak Herti, Kak Herti. Ya, Kak. Ya, kedengaran suaraku ya. Oke. Terima kasih untuk sharingnya. Nah, untuk kata-kata terakhir, ada pesan nggak buat kita semua yang hadir di sini, buat yang belum jadi mitra khususnya dari Kak Herti? Apanya, Kak? Apanya? Kurang dengar. Oke, sudah nggak apa-apa. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi ya dari yang di-sharing oleh Kak Herti adalah Kak Herti ini jadi luar biasa karena Kak Herti punya mimpi. Kak Herti ingin memutuskan rantai kemiskinan. Itu yang paling utama yang Kak Herti miliki, ya. Dari keinginan tersebut Kak Herti juga punya percaya diri yang luar biasa. Punya kemauan untuk belajar yang luar biasa.
Tidak ada yang namanya gengsi-gengsi. Belajar dimanapun ya, menjalankan aktivitas apapun yang terkait sama bisnisnya. Itu yang tadi Kak Herti jalankan. Gitu ya Kak Herti ya. Nah, Iya, Kak. Oke, Kak Herti ada pesan-pesan untuk teman-teman yang belum bergabung di bisnis ini untuk biar bergabung? Ada pesan? Tidak ada? Ada? Oke, nggak apa-apa, mungkin nggak kedengeran ya. Kak Herti, satu lagi. Kak Herti masih ada mimpi yang Kak Herti ingin capai dengan bergabung di komunitas ini. Mimpi Kak Herti apa yang ingin dicapai? Pokoknya ingin bebas finansial. Bebas finansial tanpa diatur siapa-siapa. Bebas bahagiakan anak-anak suami, keliling dunia punya uang. Apapun yang mau kita beli, ya bebas. Seperti yang kumiliki sekarang ini. Yang nggak nyangka. Bahkan satu-satunya manusia di kampung kami ini yang bisa seperti Herti sekarang ini. Dan mereka juga tepuk tangan. Aku aja merinding ini. Iya, Gitu. iya. Luar biasa mimpinya, semoga bisa tercapai Kak Herti. Saya yakin dengan segala kemauan, kepercayaan diri yang Kak Herti miliki itu akan tercapai. Amin. Amin, Nah, Kak. satu hal terakhir nih, bagaimana Kak Herti bisa kasih tips ke teman-teman untuk meyakinkan orang lain untuk bisa bergabung di komunitas ini? Bagaimana caranya Kak Herti? Saya juga tadi banyak sekali di kampung ini, bahkan sold out semua barangku di sini. Yang di sini orang yang seperti kita ini yang kita jalankan komunitas, ya itu tadi mereka belum bisa meyakinkan diri mereka. Nah kuncinya ya kita harus itu percaya diri. Nah sama seperti saya. Nah ini ya, ini saya mengerjakan sebuah produk kesehatan. Nah saya tunjukkan, saya kasih tahu, saya presentasikan. Saya yakin dengan kamu mengkonsumsi ini, kamu bisa merubah kesehatan kamu asal kamu mau. Jangan kamu melihat harga, contoh ya. Dan tetangga kamu tunggu berhasil dulu. Kamu rasakan dulu seperti ini baru kamu bisa bicara. Nah sama seperti yang aku rasakan. Kalau saya tidak merasakan kesembuhan, saya nggak akan ceritakan ini ke kalian. Tapi karena saya merasakan kesembuhan, saya berani mengucapkan itu ke mereka. Baik, oke. Baik, terima kasih banyak Kak Herti tipsnya. Itu. Sehingga mereka semua berbondong-bondong tadi mencari, bahkan rame-rame. Iya, keren, luar biasa. Jadi itu ya tipsnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Tipsnya kita sendiri harus percaya lebih dahulu sebelum kita memberikan, men-sharingkan segala sesuatunya ke orang lain. Kita harus percaya diri lebih dahulu. Oke, baik. Sepertinya waktu juga yang harus kita perhatikan. Sharingnya dari Kak Herti luar biasa, walaupun hanya sekitar 20 menit ya tadi ya, luar biasa. Tapi saya yakin sudah tercatat di semua teman-teman yang hadir di sini. Jadi Kak Herti ingin yang paling utama yang Kak Herti impikan adalah ingin memutuskan rantai kemiskinan, ingin bebas finansial. Ya, bagaimana caranya? Ya, caranya dengan kepercayaan diri, dengan kemauan keras untuk terus belajar, untuk terus bergabung dengan komunitas-komunitas dan belajar dari orang-orang yang sudah sukses lebih dahulu. Tidak ada gengsi-gengsi, semuanya harus dipelajari. Ya, jadi proses belajar itu masih berlanjut ya Kak Herti ya. Baik, kalau begitu sampai di sini saja dengan Kak Herti. Terima kasih banyak atas sharingnya. Teman-teman yang lain yang ingin berkenalan nanti bisa di luar dari Zoom ini berkenalan langsung dengan Kak Herti. Tentunya Kak Herti pasti akan terbuka ya untuk dapat kenalan-kenalan baru. Terima kasih Kak Herti. Hati-hati di jalan. Salam juga untuk keluarga. Kita masih akan melanjutkan Zoom ini. Baik, terima kasih. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita belum selesai Zoom-nya, jadi tadi baru sharing dari Kak Herti. Nah,
Yang tadi dibicarakan oleh Kak Herti, komunitas itu apa, produknya itu apa, berikutnya kita akan jelaskan di sini. Sebenarnya apa sih komunitasnya, sebenarnya apa sih produk yang tadi dibicarakan oleh Kak Herti ya. Nah, supaya lebih nyaman, mungkin teman-teman mau ambil minum silakan karena kita akan sekitar setengah jam lagi untuk mendengarkan. Teman-teman boleh ambil minum sambil santai-santai karena ini malam minggu ya. Boleh sambil stretching badannya biar nggak ngantuk gitu ya. Karena habis ini kita akan mendengarkan informasi penjelasan mengenai produk dan juga mengenai bisnis komunitas yang tadi disinggung oleh Kak Herti. Untuk itu saya akan panggilkan kakak saya, Mbak Anis, yang tadi juga sudah disinggung oleh Kak Herti ya, Mbak Anis. Ya, Mbak Anis ini beliau adalah, saya perkenalkan dulu Mbak Anis ya. Silakan. Ya, Mbak Anis ini adalah founder dari The Miracles. Mbak Anis tentunya dengan suaminya Pak Yusuf. Pak Yusuf ada di belakang layar ya. Beliau adalah founder dari The Miracles. Beliau ini sebenarnya sudah berdua dengan Pak Yusuf adalah seorang couple ya, sudah berhasil di bisnisnya di bidang people development ya, tapi beliau ingin lebih fokus saat ini di The Miracles karena sudah mendapatkan banyak manfaat tentunya ya. Oke, baik. Saya berikan ke Mbak Anis untuk waktunya. Silakan untuk mempresentasikan mengenai produk dan juga tadi komunitas yang dibicarakan oleh Kak Herti. Baik, terima kasih Mbak Wani. Terima kasih Kak Herti, teman kami di Turki ya. 10 hari bareng-bareng terus sama Kak Herti ya. Makanya kami pengen mengundang ke sini karena kami tadinya belajar dari Paniko, dari Zoom juga ya. Tapi betul-betul pas kami lihat langsung di Turki, wah itu belajar banget ya. Ada beberapa hal ya, karena saya lihat Mbak Wani ini orang banyak tertarik sama Kak Herti. Jadi saya mau kasih kesimpulan apa yang kami lihat sama Mbak Wani sepanjang di Turki ya, termasuk ini kesimpulannya juga apa yang saya lihat dari Karyana ya, karena Karyana kan juga partner bisnis saya gitu ya, kan Karyana baru saja menjadi shogun gitu. Nah ternyata dua orang ini punya kesamaan teman-teman ya. Karena kalau dengan Karyana ya saya sudah kerja bareng dari awal. Karyana masuk ke bisnis ini, maksudnya transformasi ke bisnisnya ini lebih dahulu dari saya. Ternyata pas saya lihat-lihat, wah ini ada kesamaan. Mudah-mudahan sharing saya ini sebelum saya sharing tentang komunitas ini apa sih, teman-teman bisa dapat insight-nya ya. Yang pertama adalah kedua orang ini baik Karyana maupun Kak Herti itu dari awal sudah menyerahkan bisnis ini pada Tuhan ya. Saya dan Karyana berbeda keyakinan tapi sama-sama dari awal itu benar-benar membawa Tuhan di dalam bisnis ini ya. Kalau ingat Kak Herti itu sebelum menemukan bisnis ini, Kak Herti berdoa dulu karena udah malas miskin gitu ya. Ya Tuhan, berilah aku satu bisnis di mana aku bisa memutus rantai kemiskinan. Nah, kalau Karyana sih sebetulnya sudah cukup berada ya, tapi dia juga berdoa dulu ya. Nah, itu salah satu kunci pertamanya di situ teman-teman ya. Kemudian yang luar biasa kalau Kak Herti itu semangatnya atau percaya dirinya memang kalau ada misalnya levelnya 1 sampai 10 ya penilaiannya ya. Kak Herti itu mungkin 100 ya, karena dimanapun ya yang kami lihat di Turki, di bis, lagi makan ya, orang nggak kenal, orang kenal, nggak bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Indonesia, karena saya lihat Kak Herti itu harus menerjemahkan dari bahasa Medan ke bahasa Indonesia baru ke bahasa Inggris misalnya ya. Jadi tapi dia mau gitu, nggak bisa bahasa tapi dia confidence ya. Jadi yang pertama memang confidence-nya, semangatnya itu orang nggak ngerti juga jadi join gitu ya. Itu yang harus kita duplikasikan. Ketiga, baik Kak Herti maupun Kak Riana itu adalah konsistensi dan komitmennya. Jadi itu dicek dengan satu hari kita mau memberikan waktu untuk AFC itu berapa jam. Kalau Kak Herti yang kami lihat di Turki, dari bangun tidur sampai tidur lagi, diselipin doa, diselipin makan, mandi dan lain-lain, isinya AFC semua ya. Dia itu live Facebook sehari 10 kali ya, nggak perlu dandan, kadang-kadang belum mandi, pokoknya dia sangat confidence, jadi terus aja live Facebook ya. Bahkan di bis itu suara Kak Herti itu balap-balapan sama tour leader kami ya, jadi suka bercandaan dan bahkan tour leadernya pun di prospek gitu. Jadi itu sih kuncinya ya menurutku ya, komitmen dan konsistensi itu teman-teman bisa cek nilainya 1 sampai 10. Kemudian teman-teman berikan waktu berapa lama sih dalam satu hari. Nah kalau Kak Herti saya lihat hampir 24 jam untuk AFC, di luar tidurnya, di luar ibadahnya pun diselipin AFC, makannya pun sambil live gitu ya, belepotan pun makannya sambil live di Facebook. Kurang lebih seperti itu. Nah,
Nah, sekarang untuk teman-teman yang baru, nah ini sepertinya kalau lihat antusiasnya yang luar biasa dari Kak Herti walaupun sudah ditayangkan di Facebook, nanti kami dari The Miracles bikin satu episode khusus ya yang tidak digabung dengan, kalau ini kan sebetulnya memang kita mengundang calon-calon member ya. Nanti untuk yang member kayaknya masih pada penasaran Mbak Wani ya, karena kita beruntung melihat Kak Herti itu dengan mata kepala kita, jadi benar-benar ya lebih dari Zoom ya itu ya, karena lihat langsung. Nanti kami buat lagi acaranya ya. Dan mudah-mudahan pas Kak Herti ada di rumah, jadi linknya atau sinyalnya lebih bagus. Nah, sekarang saya akan memberikan penjelasan secara singkat aja untuk member-member baru dan juga untuk yang sudah member pun penjelasan ini pastinya dari insight saya ya, dengan background saya adalah saya backgroundnya psikolog, kemudian saya sendiri trainer, coach, dan juga hipnoterapis. Artinya saya sangat passion di people development. Seperti yang disampaikan Mbak Wani, saya bersama suami menjalankan hari-hari seperti itu dan kami sudah punya konsultan SDM. Tapi pasti teman-teman bertanya, kenapa saya berbeda dengan Karyana, berbeda dengan Kak Herti, tapi kok tertarik juga gitu ya dengan komunitas yang kami akan sharing. Ya, silakan Pak Yusuf di slide selanjutnya. Ini saya duet bersama suami saya gitu ya. Nah, teman-teman semua, perkenalan saya dengan komunitas sehat dan sejahtera ini berawal dari sebuah foto ya yang akan ditayangkan oleh Pak Yusuf ya. Fotonya adalah seperti ini. Nah, ini yang membuat saya tertarik dengan AFC ya. Nanti komunitasnya namanya AFC ya. Ini adalah orang yang saya kenal, ini teman suami saya di perusahaan sebelumnya, dan saya lebih percaya wajah yang di kiri ya. Beliau usianya saat ini 54 tahun, wajahnya memang sebelah kiri, yang kanan saya sama sekali nggak percaya. Tetapi secara saya ini adalah tugasnya trainer, masih suka tampil ke depan, wah pengen juga dong wajahnya seperti Mbak Eni yang ada di sebelah kanan ya. Singkat kata saya tertarik banget dengan produknya, saya pakai gitu ya, terus saya pakai lagi, kenapa? Karena saya pecinta nutrisi sepanjang 20 tahun hidup saya beli nutrisi ABCD dan memang nutrisi ini keren banget karena berarti 20 tahun saya sudah melakukan riset terhadap tubuh saya ya. Saya pakai nutrisi ABCD itu kalau disebut mereknya semua harganya kurang lebih tidak murah gitu ya. Karena memang suami saya punya tekanan darah tinggi dan saya memaintain keluarga saya dengan nutrisi-nutrisi tersebut dibanding dengan obat. Oke, selanjutnya ya, setelah melihat foto ini akhirnya mau tidak mau belajar lah ya. Oh ternyata untuk memahami nutrisi atau superfood ini kita harus kenal dengan yang disebut stem cell terapi. Nah, saya akan jelaskan sedikit stem cell terapi ya, tidak by saya tapi dari pengalaman saya mengenal seorang dokter namanya Dr. Yanti. Beliau yang menjelaskan tentang stem cell terapi kepada saya. Ya, singkatnya di dalam tubuh kita itu ada sel induk, teman-teman. Saya dengan background psikolog nggak ada hubungannya dengan kedokteran tapi sangat mencintai kesehatan. Selain menjaga kesehatan suami dan keluarga, juga ternyata konsultan SDM-nya akan tahu bahwa angka-angka reimbursement obat semakin lama semakin tinggi ya. Klien-klien saya semakin tahun semakin curhat bahwa orang yang tidak sehat di perusahaannya itu semakin lama semakin muda. Misalnya yang sakit ginjal sampai meninggal makin muda, yang cuci darah makin muda, stroke makin muda ya. Pas dilihat itu kan karena pola hidup. Nah, Dokter Yanti ini adalah orang yang sebetulnya fokus di bidang kecantikan. Cuma dia melihat ibu-ibu yang sudah cantik, dalemannya karena pola hidup nggak sehat, sakit diabetes dan lain-lain. Makanya akhirnya beliau menggandeng dari luar negeri ya untuk bikin klinik stem cell terapi. Nah, secara gampangnya saja stem cell terapi nanti akan menggantikan induk sel yang ada di dalam diri kita. Silakan di slide berikutnya Pak Yusuf. Dan nanti apapun yang kurang di dalam tubuh kita itu akan terganti ya. Misalnya yang kurang di bagian jantung kita gitu. Nanti jantungnya itu sel jantungnya akan tumbuh dengan sendirinya jadi terjadi self healing. Nah, teman-teman kenapa sih perlu stem cell terapi? Karena dalam setiap hari itu kita ini kehilangan sel teman-teman dan kita baliknya mungkin nggak sama dengan yang kehilangan apalagi dengan bertambahnya usia ya. Di dalam sel tubuh kita itu ada 60 sampai 100 triliun sel. Itu kalau disuruh baris sel itu kita juga nggak mampu menghitungnya ya. Dan otak itu kehilangan 190.000 sel dalam satu hari. Nah, lalu darah kehilangan 2 juta dalam 1 detik. Kulit kehilangan 40.000 dalam 1 hari. Ya makanya kulitnya bisa jadi keriput gitu ya. Nah, di dalam setiap hari kita kehilangan 432 sel dan semakin bertambah usia kita di atas 18 tahun, itu yang kembali tidak lagi 432 ya. Tapi yang kembali itu berkurang teman-teman ya. Ini mungkin bisa dibantu di admit ya. Kasihan dari tadi berkali-kali. Nah, seperti itu.
Oke, sudah 100 ya. Jadi kalau semakin usia nambah, semakin ada polusi, semakin kita stres, semakin makannya tidak benar, semakin kurang olahraga, yang kembali itu semakin defisit. Makanya butuh stem cell terapi. Nah, secara garis besar yang saya pelajari dari dokter, stem cell terapi itu dibagi 3 ya. Yang pertama, kalau kita seperti misalnya ibu saya sudah mengalami stroke, maka untuk pengobatan yang sudah mengalami misalnya jantungnya itu pernah ada persoalan, misalnya ya, dengkulnya itu pernah disuntik, itu adalah untuk pengobatan atau untuk diabetes. Kembali yang ke sebelumnya Pak Yusuf. Jadi yang satu adalah untuk pengobatan ya. Yang kedua, kita bisa loh di stem cell terapi ketika kita tidak ada persoalan. Jadi kita pencegahan. Dan yang ketiga yang disukai ibu-ibu biasanya untuk kecantikan. Jadi ketika misalnya wajah kita, leher kita gitu ya di terapi stem cell akan lebih mudah. Rambut kita yang sudah rontok ketika di terapi stem cell akan tumbuh lagi dan tumbuhnya hitam. Nah, seperti itu gampangnya. Ini saya akan memberikan gambaran singkat saja sebuah film, tapi saya nggak akan putarkan sampai selesai ya. Silakan. Hi, my name is Ross Hauser. I am the medical director at Caring Medical. Ya, The procedure intinya you're about to disuntikan. view is Jadi one luar of them biasa that's ya. done a patient who was involved in a pretty severe car accident and Diambil dari suffered cocaine sumsum here and tulang just belakang, anesthetizing diolah the selama skin 3 jam, by the kemudian disuntikan ke bagian badan yang tidak sehat. Nah, saya ceritain aja ya. Kurang lebih stem cell terapi itu seperti itu. Pak Dahlan Iskan sendiri ya salah satu mantan menteri gitu ya BUMN itu juga sama karena beliau pernah mengalami transplantasi hati, maka beliau setiap 6 bulan sekali sampai 1 tahun satu kali melakukan stem cell terapi sehingga hatinya tuh terregenerasi lagi dan juga sel-sel lainnya ya. Semakin usia kita bertambah, semakin kita harus sering-sering melakukan stem cell terapi asal konnichiwa-nya banyak. Gitu ya. Oke, slide selanjutnya silakan Pak Yusuf. Langsung aja ke slide selanjutnya. Nah, harga stem cell terapi ini ditulis 600 juta ya. Kalau di Jakarta itu bisa ditemukan yang 75 juta, ada juga yang 100 juta, ada yang 150 juta per satu kali terapi. Kalau ini ditulis 600 juta karena GM kami itu melakukannya 4 kali. Makanya kan kalau pernah lihat Pak Niko tiba-tiba wajahnya muda banget ya, ternyata beliau tuh sudah melakukan stem cell terapi, sudah disuntik 4 kali ya, jadi usianya jadi kayak 20 tahunan. Nah, teman-teman mau nggak? Nah, kalau mau keluarinlah antara paling sedikit 75 juta kalau nemu ya, atau 600 juta bahkan bisa sampai 1 triliun. Nah, oke, next selanjutnya. Terus gimana dong kalau kita misalnya pengen lebih murah ya, terus juga nggak sakit gitu ya, nggak perlu prosedur khusus, nggak perlu ketemu dokter ya, karena dokter untuk stem cell juga sangat limited di Indonesia. Di luar negeri aja sangat limited ya, dan harganya luar biasa. Oke, ini ada satu peluang teman-teman, kita nggak perlu pakai stem cell terapi, tapi kita bergabung ke komunitas sehat dan sejahtera ini ya dengan menggunakan salmon ovary peptide di mana bahkan lebih bagus dari plasenta bayi. Nih lihat nih ya, kalau dokter udah tahu tuh yang merah-merah ini angka-angka protein dan lain-lainnya ditemukan lebih bagus dari human placenta. Nah, mana lebih murah lagi? Nah, oke, saya lanjutkan ya penjelasannya ya. Nah, seperti ini teman-teman semua. Namanya adalah sop. Kalau orang Indonesia bilangnya sop subarasi ya, atau biasa dibilang karena nggak mudah si biru ya. Si biru ini terbuat dari sop. Sop itu apa? Salmon ovary peptide. Ya, ada di slide selanjutnya. Salmon ovary peptide itu adalah selaput telurnya ikan salmon. Jadi seorang profesor itu datang ke Pulau Hokkaido. Terus dia kaget, hah? Kok orang-orang Hokkaido sana cantik-cantik banget, lebih muda, rambutnya juga lebih bagus. Kenapa ya? Namanya profesor kan hobinya meneliti ya. Ketika diteliti, bedanya dengan orang Jepang di kota Tokyo yang polusinya tinggi, di Pulau Hokkaido dia mengkonsumsi selaput telurnya ikan salmon dan ikan salmonnya pun khusus Oncorhynchus ketasalmon. Sementara yang ada di Tokyo mungkin yang dikonsumsi adalah telurnya aja, nggak pakai selaputnya. Nah, padahal selaput telur ikan salmon itu bahkan lebih bagus dari human placenta ya, dari plasentanya manusia yang digunakan untuk stem cell terapi tadi. Jadi teman-teman bisa lebih murah malahan, nggak harus disuntik-suntik ya. Dan yang lebih kerennya lagi, karena sudah 20 tahun saya menggunakan berbagai macam nutrisi, sehingga secara tidak langsung saya sudah meriset ke tubuh saya dan keluarga saya. Bedanya di sini ketika melihat Mbak Eni, wah saya bilang, wah saya kan harus sering tampil ke depan ya sebagai trainer. Saya pengenlah wajahnya kayak Ci Eni gitu ya. Jadi bedanya di sini ada paten teman-teman. Paten itu apa? Manfaat
Pasti. Nah, teman-teman nggak perlu disuntik, nggak perlu ngeluarin 150 juta, tapi teman-teman cukup pakai Subarasi. Ya, patennya apa sih? Regeneration cell effect yang pasti terjadi. Kalau diujikan ke 100 orang, 100 orang itu harus dapat manfaat tersebut. Kalau 1 orang aja gagal, sertifikat patennya tidak akan muncul. Dan itu diberikan di 3 negara, ya, Cina, Korea, dan juga Jepang. Jadinya nggak main-main, ya. Regeneration cell effect ini membuat kita lebih sehat. Contoh, jantungnya ada persoalan, maka diganti sel jantung yang baru. Dengkulnya ibu-ibu 50 tahun ke atas, biasanya sudah mulai ngilu-ngilu, diganti dengkul, tulang-tulang yang baru, ya. Udah mulai keriput, diganti juga yang baru, ya. Kemudian yang kedua, patennya adalah meningkatkan sirkulasi darah. Itu yang membuat darah kita nanti akan menjadi lancar, ya. Sehingga kalau lancar kita bisa berstamina, kita bisa semangat, kita kayak jadi lebih muda lagi, ya. Dan yang berikutnya adalah anti hipertensi agent, dan ini terjadi di suami saya, ya. Suami saya tuh tadinya waktu masih produknya SOP 100 setiap hari, karena saya polisi kesehatan di rumah, ya. Saya lebih memilih beli ini dibandingkan beli tas mahal-mahal gitu, ya, atau sepatu yang mahal-mahal, cukup punya 1 atau 2, tapi nggak perlu 10. Tapi kalau untuk investasi kesehatan saya berani beli, ya. Saya berikan setiap hari SOP 100 waktu itu sehari 2 pagi-pagi. Kalau dia nggak mau minum 2, ya, caranya adalah 1 dibuka, lalu yang 2 dibuka saya jadikan 1, saya minumkan ke beliau. Nah, beliau belum tergerak tuh, tapi begitu Subarasi otomatis tekanan darah yang 140 sampai 160 jadi normal di 120. Sejak itu suami saya mulai melirik produk ini, ya. Dan paten yang keempat itu adalah anti pembekuan darah. Ini sama terjadi di suami saya ketika kami mengalami COVID-nya itu sebelum Delta, teman-teman, ya. Jadi di rumah sakitnya masih sepi, 1 rumah sakit cuma bertiga, ya. Saya waktu itu masuk rumah sakit posisi udah lumayan masuk virus COVID-nya, ya, karena saya pikir flu, udah nggak bisa makan, jadi saya nggak bisa tidur. Saya lihat karena rumah sakit cuma 3, kan saya bisa lihat dong pasien ketiga, ya, seorang ibu-ibu yang bisa tidur. Saya bilang, enak banget ibu bisa tidur, saya nggak bisa tidur. Saya sekamar sama suami saya gitu, ya. Besoknya ibu-ibu tersebut meninggal dunia, teman-teman. Kebayang nggak, ya? Jadi agak-agak gimana gitu kan, tinggal 2/3 lagi, ya. Kalau dari 3 orang meninggal 1, tinggal 2/3. Tapi kalau dari 300 orang COVID 1 meninggal masih nggak apa-apa. Jadi saya deg-degan, mana tinggal 2/3, ya Allah, mana saya pengennya kembali ke rumah, pengen ketemu anak-anak saya. Tanpa pikir panjang, ya, pada hari itu saya dan suami memutuskan minum sehari 8 saset Subarasi, 8 saset Utsukushi, dan hanya 2 hari suami mengalami penggumpalan darah. Jadi suami saya itu mengalami penggumpalan darah, darahnya tidak bisa diambil lagi. Kebayang dong, ya, saya punya tetangga itu juga ketika meninggal itu 85% 15 menit sebelumnya kena penggumpalan darah. Ya, jadi COVID itu yang dikhawatirkan adalah yang membuat penggumpalan darah di dalam tubuh kita, sehingga darahnya tidak bisa tersirkulasi dengan baik. Oke, selanjutnya. Nah, produk ini juga sudah mendapatkan banyak penghargaan, ya. Salah satunya dari mendapatkan Bronze Quality Award dari Monde Selection di tahun 2021. Ya, oke. Selanjutnya, ya. Aduh, ini gambarnya luar biasa. Tapi teman-teman, ini adalah penderita diabetes, kencing manis, ya kan, biasanya lukanya nggak mudah sembuh. Dengan minum Subarasi terjadi regenerasi efek. Yang tadinya kakinya sudah tidak baik, jadi sehat, ya, jadi penuh lagi dagingnya. Dan pastinya teman-teman pengen lah willing membantu orang-orang yang mengalami diabetes, baik yang masih ringan maupun yang sudah luar biasa, ya. Dan di slide selanjutnya pun teman-teman bisa lihat, ya, ini testimoni luka basah dari autoimun psoriasis, ya. Testimoni luka basah, luka bakar karena teregenerasi sel dengan minum Subarasi. Kami juga sudah membuktikannya, teman-teman bisa melakukan self healing, ya. Nah, itu tadi cerita tentang salmon ovari peptide yang mirip-mirip dengan stem cell terapi dengan biaya yang lebih murah dan tinggal diminum tanpa perlu sakit. Yang berikutnya, kalau tadi Subarasi artinya hebat, yang kedua itu artinya adalah Utsukushi, yang berarti cantik gitu. Nah, ini produk yang saya minum terus-menerus waktu itu di awal saya mengenal ini, karena saya pikir ini yang bikin cantik biasa, ya, emak-emak, ya. Ternyata saya salah. Ketika ketemu Ko Yohanes, ini bikin kulit lebih kenyal, tapi Subarasi itu mengurangi keriput. Wah, akhirnya saya minum deh dua-duanya, ya. Apa sih Utsukushi yang artinya cantik ini? Nah, kalau teman-teman tahu, Krisdayanti sering disuntik DNA ikan salmon, kita nggak perlu suntik, nggak perlu sakit. Cukup
minum Utsukushi yang berarti cantik ini. Kenapa? Karena terbuat dari DNA ikan salmon jantan, ditambah lagi Takara kombu fukoidan yang orang pasti banyak tahu. Ini sangat bagus banget ya, bukan hanya untuk kecantikan, tapi untuk orang-orang yang CA atau tumor ya. Patennya apa sih gitu ya. Nah, katanya memang lebih spesifik teman-teman, dan kalau kita minum Utsukushi, natural killer cell yang diciptakan oleh Tuhan di dalam tubuh kita akan otomatis bertambah 15%, itu yang akan melawan sel kanker ya. Jadi dari dalam tubuh kita sendiri akan melawan melawan virus COVID ya. Seperti itu. Cara bekerjanya seperti itu dengan meningkatkan natural killer cell. Oke. Nah, natural killer cell ini juga di dalam jurnalnya sangat bagus untuk fight cancer gitu ya. Berbagai macam cancer nanti teman-teman bisa pelajari ya di jurnal-jurnalnya ya. Nah, next selanjutnya saya akan sharing paten dari Utsukushi ya. Saat ini ada 3, tapi nanti gold Utsukushi itu ada 8 paten. Paten yang pertama adalah anti tumor agent. Karena natural killer cell-nya bertambah banyak, orang-orang itu akan dicegah terjadinya tumor dan CA. Dan untuk yang sudah terjadi ya dibuat kondisinya akan menjadi lebih nyaman. Kenapa? Karena natural killer cell-nya memakan sel tumor dan sel CA. Ya, bahasa gampangnya begitu. Kemudian juga karena natural killer cell-nya naik, imunitas meningkat, makanya sel COVID-nya juga dimakan gitu ya, virus-virus COVID-nya dimakan. Dan yang penting juga, ini yang bikin Kak Ariana tertransformasi lebih dulu di bisnis, karena dia mempunyai seorang member yang perutnya itu udah besar gitu ya, udah kembung, udah kurus, begitu karena hepatitis ya, begitu minum Utsukushi perutnya kempes dan menjadi lebih berstamina ya. Jadi kan willingness untuk membantu ini yang perlu kita bangun gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar uangnya. Jadi punya paten terapeutik agent hepatitis C. Jadi gitu teman-teman. Yang kita bangun ini adalah keinginan kita untuk membantu orang lain. Itu yang saya lihat dari Karyana, termasuk CNI sendiri ya. CNI itu seminggu kemarin closing 5 diamond teman-teman, cerita ke saya. Kenapa? Karena doanya dia, ya Tuhanku, pertemukanlah saya hari ini dengan orang yang membutuhkan untuk lebih sejahtera, yang bisa saya bantu untuk lebih sehat. Jadi bukan berapa banyak closingnya, karena closing itu efek dari sebuah niat yang baik, itu menurut saya ya. Kalau misalnya saya belum sebanyak CNI, mungkin niat saya belum sebaik CNI gitu. Oke, selanjutnya silakan. Nah, ini contoh-contoh orang-orang yang CA dan tumor ya. Di umur 13 tahun Wanda tumornya semakin mengecil, mengering, sangat ajaib ya. Oke, di slide berikutnya, ini bahkan bisa juga menurunkan berat badan selain mengikuti program diet, ususnya dibersihin dari 130 jadi 101 ya, luar biasa ya. Dan juga benjolan yang ada di leher juga mengecil ya. Oke. Nah, saya lagi membuktikan di oke, ini dulu ya saya ceritain ya. Ini tumor lidah atau CA lidah, kemudian juga di mata menjadi lebih baik. Naudzubillah min dzalik, matanya sampai keluar ya, tapi saat ini si Ade udah jauh lebih baik. Nah, saya teman-teman waktu itu jadi penonton untuk sepak bola ya. Futsal ibu-ibu 17 Agustus, tiba-tiba saya diminta main dan ternyata saya juga baru tahu saya bisa memasukkan 4 gol gitu. Nah, ternyata kalau olahraga tanpa pemanasan akibatnya terjadilah apa ya, kayak cairan ya, disebutnya tuh kista apa gitu di belakang lutut saya. Dan sekarang saya lagi gara-gara olahraga tanpa pemanasan itu ya, karena langsung jadi pemain utama kan dari jadi penonton. Ya, saya lagi terapi dengan Utsukushi yang makin lama makin membaik ya. Nah, ini jerawat juga berkurang teman-teman ya. Benjolan di leher adik juga berkurang menjadi lebih bagus. Nah, kurang lebih cerita tentang Utsukushi seperti itu. Ini ada seorang sahabat yang komplikasi gangguan hati ya. Ginjalnya itu juga sudah tidak baik sehingga kulitnya nggak bagus, tapi jauh lebih bagus setelah minum Utsukushi ya. Dan juga perubahan pada kulit ya. Makanya waktu itu di awal-awal saya senang banget minum Utsukushi. Nah, itu 2 produk utama ya. 2 produk utama aja udah keren banget. Dalam saat pandemi kita terjual 354 box dalam satu jam. Kebayang ya, saya sampai kehabisan, sampai ngalah karena saya sehat-sehat aja. Ya udahlah, saya nggak usah minum ya untuk orang-orang yang tidak sehat aja. Nah, ditambah produk ketiga teman-teman. Teman-teman, produk ketiga ini serum yang dalam 2 minggu terjual 15.000 ya.
Kenapa? Karena ada manfaat paten. Apa sih manfaat patennya, manfaat pastinya? Nah, lebih kerennya lagi sebelum tahu manfaatnya. Serum ini gampangnya gini, terbuat dari bahannya SOP Subarasi, dari bahannya Utsukushi, ditambah yang lainnya ya. Angelica root extract, ada squalene ya, ada macam-macam ya. Sehingga membuat sangat bagus untuk kulit. Dan ini dia manfaat patennya. Yang pertama ya, pasti kalau menggunakan serum Sensesuru, ini terjadi ya di kulit saya, flek hitam tuh berkurang sampai bahkan mau hilang. Kedua itu skin whitening, jadi kulit kita akan jauh lebih putih ya. Ketiga adalah akan menaikkan histamin release inhibition, itu membuat ini menjadi anti alergi ya, untuk yang berminyak, yang kering semuanya bisa pakai. Dan yang keempat kerennya, untuk yang botak-botak, yang boti-boti, yang ganteng-ganteng, itu nanti hair restoration, jadi bisa tumbuh lagi ya. Tentunya disertai dengan ketekunan ya, nggak mungkin sekali oles besoknya minta rambutnya tumbuh semua gitu ya. Oke, slide berikutnya silahkan ya. Sensesuru pun sudah mendapatkan penghargaan sebagai Grand Gold Award ya dari Monde Selection juga. Nah ini dia kulit-kulit yang berubah setelah menggunakan Sensesuru ya. Before after ya. Rambutnya tumbuh, tangan yang luka bisa sembuh ya. Dan inilah foto saya ya teman-teman. Saya tuh jujur nggak percaya dengan foto ini. Nanti teman-teman mendingan ketemu saya langsung ya. Kalau menurut saya sebuah foto before after yang benar itu harus dilakukan di tempat yang sama dengan kamera yang sama. Jadi ceritanya tuh saya lagi naik kereta untuk foto before-nya. Sekitar jam 4 sore. Terus saya foto, saya sendiri kaget. Ya Allah, kulit dia begini banget ya. Keriput udah, aduh pokoknya kaget lah saya sendiri ya. Terus gimana lah segala macam cara, makanya pas lihat fotonya Ci Eni kan langsung mau aja beli, nggak usah mikir lah dari apa. Percaya aja Ci Eni itu sudah jadi orang 10 terbesar di perusahaan sebelumnya. Jadi saya nggak usah nanya macam-macam, langsung minum ya. Tiba-tiba ada foto di sebelah kanan, ini yang memotret teman saya, Mas Agung. Saya bilang, kamera lo kali Gung. Ternyata kamera dia Samsung dan dia nggak pakai filter. Tapi kalau teman-teman nggak percaya, nanti ketemu saya langsung aja ya. Saya sendiri nggak percaya kok ya. Menurut saya gini, foto di kiri itu lebih jelek dari saya, foto yang di kanan lebih bagus dari saya gitu aslinya. Jadi yang benar di antaranya. Ya, gimana mau dapat foto after yang benar? Ya saya harus naik kereta lagi dari Malang ke Surabaya di jam 4 sore. Dan itu di kondisi pandemi nggak mudah ya. Udahlah percaya aja teman-teman ya. Kalau nggak percaya lihat dari Zoom saya. Dari Zoom pun menurut saya ini laptop Pak Yusuf tuh bikin saya lebih cakep ya. Kalau nggak percaya teman-teman temui saya ya. Caranya gimana? Bergabung di komunitas sehat dan sejahtera ini. Biar nggak penasaran ya. Yang jelas produk-produk tadi sudah dapat sertifikat organik, bebas hormon, free cells, bisa diperjualbelikan, bebas radiasi nuklir, dan yang kerennya lagi produk ini masuk ke MIMS ya, untuk beberapa perusahaan yang nutrisi, suplemennya bisa diganti, produk ini bisa diganti karena ada di daftar obat, daftar nutrisi yang nggak mudah masuk sini, dan ada di BPOM juga ya. Belum lagi approve FDA ya, sudah tahu lah ya, FDA itu BPOM-nya Amerika, nggak mudah masuk sana. Ada sertifikat halal dari Jepang ya. Seperti itu teman-teman. Nah itu dari produknya. Pasti teman-teman kayak saya dulu kan nggak mikir gue nggak pikir perusahaannya, yang penting gue pakai aja. Tapi karena ada temen yang beli nggak niat jualan, ada yang beli ya udah kan mau nggak mau dikasih ya. Saya nggak nanya sama ini, pokoknya kirim aja produknya. Tapi lama-lama karena dia repeat order jadi nanya ini apaan sih? Ternyata namanya AFC teman-teman. Kalau teman-teman sudah tahu belum dengan produk SK2? Boleh nggak jawab? SK2 kenal nggak perempuan-perempuan? Kalau sudah jawab sudah ya. Sudah ya? Oke, sudah kenal dengan SK2, sudah kenal dengan Shiseido. Nah, tahu dong, saya dulu ya teman-teman jujur mau beli SK2 mikir, beli enggak. Sebetulnya mampu, cuma kan harus rutin ya. Beli enggak, akhirnya enggak beli gitu kan. Lebih baik beli nutrisi aja. Nah, tapi bersyukur sekarang saya pakai serum, menurut saya sih lebih keren gitu ya. Nah, AFC ini memproduksi SK2 dan Shiseido. Ya, kalau saya tadi nggak jadi beli, pastinya nih produk selain keren banget juga harganya kan. Mehong Chin gitu kan, kata Mbak Lili ya. Nah, ini sudah lahir sebelum teman-teman lahir, dari tahun 1969 ya. Dan sudah masuk pasar terbuka di Jepang, artinya modalnya tuh besar banget ya Pak Yusuf ya. Modalnya masuk
200 triliun saya aja nggak kebayang gitu ya. Dan ini perusahaan farmasi, jadi bukan perusahaan direct selling teman-teman. Nanti saya ceritakan ya kenapa sih harus direct selling khusus di Indonesia. Oke, slide berikutnya. Dan yang keren lagi sahamnya itu naik terus cenderungnya. Nah, seperti itu. Lalu kita akan tanya, terus dibawa oleh siapa ke Indonesia ini? Oleh seorang yang baik hati, baik budi ya, rajin menabung dan tidak sombong, serta lemah lembut namanya Pak Ernest ya. Pak Ernest ini orang yang udah terlahir kaya ya, dan juga di Amerika from zero to hero ya, udah punya perusahaan besar, tapi istrinya bermimpi pengen kembali ke Indonesia, pengen membangun Indonesia. Nah, AFC ini ya pada saat masuk di 8 negara yang lain itu semuanya teman-teman hanya bisa temukan di Watson & Wyatt, hanya di Guardian, maksudnya di perusahaan distributor besar. Pak Ernest tadinya juga masuknya lewat sana ketika produknya masih kolagen. Tapi Pak Ernest bilang, tolong dong buatkan satu produk khusus untuk Indonesia, nggak boleh dijual di mana aja. Bikinlah namanya SOP 100 yang sekarang jadi Subarasi. Sudah dapat satu produk, tolong dong khusus Indonesia direct selling. Wah, nggak bisa dong. Kalau Jepang itu kan kalau udah komplain peraturan ya peraturan, nggak bisa. Jadi Pak Ernest berdoa, terus merayu, berdoa dan lain-lain. Akhirnya diizinkan setelah 1 tahun merayu ya, setelah 1 tahun nego ya. Dan akhirnya diizinkan. Kenapa? Karena kan yang nggak pengen yang sukses itu adalah orang-orang yang bisa bikin Guardian, yang bisa bikin Watson. Tapi kayak kita ya, dengan modal hanya 1.650.000 sampai 28 juta, kita bisa sukses. Nggak perlu kita punya sebesar Guardian atau Watson & Wyatt gitu ya. Apalagi beliau punya visi nih ya. Pak Ernest itu visinya menjadi direct selling terbesar ya. Apakah terbesar? Iya, karena saat ini di AFC sendiri saat ini kita nomor 1 dari 13 negara. Nah, keren nggak? Sampai orang Jepang itu kaget, wah Indonesia dengan direct selling malah jadi nomor 1 ya. Jadi disayang-sayang. Kemudian produknya inovatif, sangat inovatif karena saya sudah membuktikan di tubuh saya selama 20 tahun. Lalu sistem bonusnya terbaik, iyalah ada bonus harian, ada bonus bulanan, ada bonus tahunan, dan juga ada bonus trip ya. AFC ini per hari membayar 120 miliar per hari. Nah, sekarang teman-teman tinggal mikir gitu, berapa yang teman-teman dapatkan dari 120 miliar yang dibayarkan oleh AFC per hari ya, karena anggotanya sudah 1 juta lebih. Nah, misinya itu menjadi wadah transformasi. Teman-teman kalau lihat Herti, saya dengan Mbak Wani merinding, jangankan kita ya. Hertinya sendiri suka nangis tertegun-tegun. Kita ini kalah di Turki ya. Kalau Herti itu di Turki beli oleh-oleh kagak mikir. Beli sepatu 2 juta, beli baju 2 juta. Kenapa per hari 8 sampai 12 juta per hari loh. Dia closing itu kayak dimudahkan banget oleh Tuhan dengan tadi ya, yang tadi saya bilang semangat, pede, konsisten dan lain-lain. Saya dengan Mbak Wani itu lagi berjuang 8 sampai 12 juta. Ya makanya dia merem beli sepatu 2 juta. Terus kalau kita nawar-nawar suka dimarahin. Udahlah nggak usah nawar-nawar, paling juga segini gitu ya. Makanya itu juga salah satu kuncinya kan Herti mirip Pak Ernest ya, suka berbagi. Dia pulang ke kampungnya, setiap orang dikasih 100.000. Jadi hari itu dia menghabiskan 30 juta. Kagak usah mikir, besok juga datang lagi kok 12 juta. Gitu teman-teman. Oke, lalu ada Pak Michael Tampi, beliau adalah seorang konglomerat juga ya, dan juga direksi dari MRA Group. MRA Group itu yang dulunya bawa Ferrari ya, mobil mewah, kemudian juga pegang Häagen-Dazs merek, kemudian juga banyaklah merek-merek terkenal di Indonesia. Dan beruntungnya kita juga dikepalai oleh seorang GM yang menurut saya itu benar-benar totalitas ya, turun ke bawah ya, mau membantu kita untuk closing, mau table talk, sampai bahkan apa ya, di sininya tuh namanya apa? Pokoknya tulangnya itu sampai luka gitu karena sering ada di meja karena table talk-nya luar biasa. Kita kalah juga kali ya jam kerjanya. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan nih AFC yang bikin saya klik juga karena Pak Ernest ini raja sedekah teman-teman. Ketika dia ditanya, kenapa sih AFC bisa cepet banget sukses sama perusahaan direct selling lainnya? Beliau bingung menjawab, strategi kamu apa? Saya nggak ada strategi. Strateginya itu ya berbagi aja. Nah, ini cuma salah satu ya. Beliau berbagi APD ya. APD itu yang digunakan oleh dokter, oleh suster pada saat COVID pertama, dan itu washable dengan nilai 1,5 miliar, bikin panti asuhan juga banyak. Bu Helen itu secara pribadi pengen bikin 100 panti asuhan gitu ya. Terus ini salah satunya aja bikin pusat kesehatan di Lombok. Ini cuma salah satu, tapi ini diresmikan oleh menteri. Nah itu teman-teman, belajar dari Herti, dari Pak Ernest. Kalau kita belum sukses, kenapa? Mungkin berbagi kita masih kurang banyak ya. Nah,
Terus ini penghargaan-penghargaan yang didapatkan di tahun 2020 itu sebagai best selling product. Kemudian selanjutnya Pak Yusuf dari Helmi Atamimi Award juga di tahun 2022 menjadi direct selling dengan tingkat pertumbuhan yang paling besar dan juga produknya itu menjadi produk juga yang terkeren lah ya di tahun 2022. Dan di nomor 1, walaupun melalui Guardian, melalui Watson & Wyatt, tetaplah ya AFC itu brand nomor 1 di sana. Nah, ini adalah sertifikat di mana Indonesia ranking 1 dari 13 negara. Dengan kuncinya apa? Banyak berbagi kebaikan kepada sesama. Oke. Ini juga muri rekod ya. Jadi ketika launching saya belum join, ada 1010 orang hadir di kapal pesiar. Jadi undangan terbanyak. Kemudian juga Pak Ernest waktu itu nggak mikir-mikir lah gimana ya pada saat pandemi kan nggak bisa masuk lewat kapal. Ya udahlah, saya pakai pesawat aja gitu ya. Pasti kalau dihitung itu mungkin nggak untung. Sehingga sampai dapat penghargaan Muri karena dalam 1 minggu pengiriman dengan pesawat terbanyak ya. Dan juga mendapatkan yang tadi saya sampaikan, pembayaran bonus terbanyak per hari 120 miliar. Nah, untuk teman-teman yang bergabung tinggal bertanya seperti saya. Dari 120 miliar itu saya dapat berapa satu hari? Kalau belum dapat banyak, seperti Herti, berarti kita masih ada yang harus diberesin dari diri kita sendiri ya. Seperti itu. Ini singkat aja ya. Nanti kalau teman-teman yang udah datang ke Spirit of Samurai pasti udah tahu. Tapi ini yang membuat saya yang tadinya itu 1 tahun nggak serius gitu ya. Karena saya pikir saya sudah punya konsultan. Saya juga kalau jadi trainer per harinya itu lumayan gitu. Buat apa saya sibuk-sibuk. Yang penting saya bisa pakai gratis aja udah cukup. Tapi ketika Cieni tadi yang fotonya before after kayak gitu, tiba-tiba di bulan ke-8 pas dari saya join, dia dapat income bonus tahunannya aja 575 juta. Belum lagi pas saya datang ke Medan ini aku dapat per hari 10 juta sampai 15 juta per hari loh. Nih saya waktu itu mikir Diko kan dari direct selling, saya kan konsultan biasa B2B, kayaknya nggak mungkin lah gitu. Tapi ketika beliau jadi Shogun saya mulai mikir, tetap aja saya masih sibuk dengan bisnis saya. Di bulan ke-10 saya tambah ketampar lagi. Beliau jadi daimyo dalam waktu 10 bulan dari saya join. Dapat bonus 1,8 miliar. Waduh, sebuah tamparan keras ya. Dan di akhir tahun beliau jadi Busido. Waduh, sementara di perusahaan sebelumnya, beliau untuk jadi top leader, kan tadi saya bilang, kenapa saya nggak nanya panjang lebar? Karena Mbak Eni Branson ya di sini namanya, itu adalah orang top 10 di perusahaan tersebut. Dari 40.000 kali ya, membernya banyak banget karena sudah 23 tahun lebih. Dia 10 terbesarnya, jadi dia ngomong apa saya percaya lah ya. Dan beliau menjadi orang pertamanya itu, ya ranking kalau misalnya kayak Busidonya itu butuh 13 tahun. Di sini beliau hanya butuh, dari saya masuk hanya butuh 10 bulan jadi daimyo-nya kan, 11 bulan berarti jadi Busidonya kan. Saya mikir 11 bulan dibandingin 13 tahun, wah sudahlah kenapa saya nggak serius juga. Makanya kalau Cieni datang ke pendetanya untuk menanyakan apakah saya meneruskan perusahaan lama atau saya pindah ke sini, sama saya juga melakukan sholat istiqoroh ya. Nah teman-teman, sekarang saya akan ceritakan sedikit tentang pastinya teman-teman pengen dong kayak Herti ya, seperti saya aja pengen kayak Herti ya. Nah, beruntunglah saya itu benar-benar ya Mbak Wani ya. Kalau masuk kamar hampir bareng sama Herti, kamarnya sebelahan, makan bareng, berbagi makanan, ke tempat wisata bareng, pokoknya banyak barengnya lah. Benar-benar melihat Kak Herti itu ya, benar-benar lah dari dia naik lift juga naik turun nggak bisa keluar sampai dia mau nangis. Terus cara makannya Kak Herti yang namanya petani gimana ya, petani kan kalau makan kakinya diangkat terus bilang gitu ya, sampai dia juga tahu grooming. Pokoknya benar-benar kita lihat transformasinya tuh dalam 24 jam kali 10 hari. Jadi itu pelajaran yang luar biasa ya, lebih dari Zoom. Itu kenapa teman-teman harus achieve trip. Kalau teman-teman udah achieve trip, teman-teman ya, ini yang saya rasakan dengan Mbak Wani, bukan lagi ngejar-ngejar, tapi kita dikejar-kejar ya, oleh orang-orang yang dulunya menolak kita ya, atau oleh orang-orang baru. Nah teman-teman, pastinya teman-teman pengen bertanya kan, terus gimana caranya gitu ya. Nah, ini saya mau bandingkan dulu. Bisnis franchise itu butuh modal berapa, teman-teman? Kalau janji jiwa, coba ditulis. Butuh modal berapa kalau kita join dengan janji jiwa dan kopi kenangan? Silahkan. Tulis. Berapa coba? 300 juta.
Saya nggak punya kalau 300 juta untuk investasi. KFC udah berapa Mbak Wani atau teman-teman semua dengan McDonald butuh berapa? KFC untuk punya bisnis KFC, waduh miliar. Ini deh turun lagi deh Indomaret sama Alfa ya, yang di mana-mana ada kayaknya menguntungkan itu butuh modal berapa? Besar juga ya. Dan ini balik modalnya 4 tahun teman-teman. Teman-teman saya yang punya Indomaret berapa tuh balik modalnya cukup lama ya. Nah, lalu ratusan juta. Oke, next selanjutnya. Coba kita bandingkan kalau begitu ya. Kalau di AFC teman-teman, untuk modal mulainya itu paling kecil 3.300.000 dan tinggal beberapa hari ini hanya dengan 1.650.000 atau 1.750.000 karena lagi ada promo Ruby, teman-teman bisa join. Jadi nggak perlu ratusan juta, apalagi miliar. Ya, kadang-kadang orang saking gampangnya jadi menyepelekan bisnis ini, padahal income itu tadi kita udah lihat sendiri Herti per hari 8 sampai 12 juta. Kita nggak usah Pak Budi lah ya yang 22 juta, Herti aja lah 8 sampai 12 juta. Ya, itu modal paling kecil saat ini, hari ini 1.650.000 ya. Nanti kalau udah normal 3.300.000. Lalu yang terbesarnya itu dari 19.800.000 atau di 28 juta. Ya, itu bahasa gampangnya aja. Ya, karena kalau teman-teman saya ceritakan detail di awal pusing. Jadi karena saya trainer, saya tahu teman-teman itu lebih senang ceritanya itu dengan sebuah kisah, dengan melihat Herti gitu. Kalau udah angka-angka di awal pusing. Jadi saya ceritakan gambaran besar. Ini modal yang diperlukan, ya. Nah, yang kerennya lagi ya, kalau kita bergabung bersama AFC, kita bisa dibilang gratis biaya investasi. Loh, tadi ada 1.650.000, ada 19.800.000, atau tadi saya nyebut 28 juta, kok gratis? Tapi itu berupa produk, teman-teman. Yang diminum sendiri, ya. Kalau teman-teman kayak saya dulu kan dibilang sama Mbak ini, udahlah nih kalau lo nggak mau bisnis, lo jadi stokisnya juga lo minum sendiri aja gitu ya. Karena saya kan cinta kesehatan, ya udahlah. Saya mikir ya kan ada cashback ini gitu teman-teman. Jadi gratis biaya investasi. Tidak ada target tutup poin ya. Saking tidak ada target, bagusnya kita bisa bekerja sesuai dengan kecepatan kita. Tapi kalau saran dari saya sih ya, kayak yang belum cepat, belajar cepat kayak Herti. Kenapa duplikasinya itu terjadi ya Mbak Wani ya? Timnya Herti itu ya cara kerjanya kayak gitu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, timnya Mbak Herti kan itu bareng kita juga ya. Kak Luciana dan Kak Delfrida. Cara kerjanya mirip Herti. Jadi jam terbangnya jam kerjanya banyak, itu yang bikin Herti juga pairing, belum lagi Herti closingnya juga keren banget. Jadi mudah terduplikasi. Kalau kita dengan tidak ada tutup poin ini jadi lemas, kita menduplikasikan ke tim kita jadi tidak mudah. Itu yang saya pelajari dari trip Turki. Jadi mendingan kita memilih cepat, kerja effort lebih sedikit, tapi lebih cepat lagi suksesnya. Dan berlaku selamanya. Sekali diamond, tetap diamond. Gampangnya gitulah. Sekali sudah investasi di sini, ya sepanjang Anda tidak melanggar integritas dengan undercutting, teman-teman tetap diakui sebagai member AFC. Dapat di-upgrade, saya dari 1.650.000 nanti jadi diamond ya, misalnya jadi 19.800.000 atau 20.400.000, tergantung teman-teman. Tapi saran saya, kalau teman-teman pengen di bisnis ini dan teman-teman ada uang, daripada ngeluarin kayak Kentucky dan lain-lain, langsung aja jadi diamond. Kenapa? Karena teman-teman mau lari kenceng kayak Herti ya. Belum lagi dapat cashback ya. Dapat cashback karena kalau kita misalnya beli lagi atau kita merekomendasikan, kita langsung dapat bonus rekrut dan dapatnya harian. Nah, gitu. Belum lagi dapat bonus referensi. Nah, itu keuntungannya teman-teman dengan bergabung bersama kami ya. Nah, paket membernya seperti yang tadi sudah dijelaskan, mulai dari 2 box dan khusus hari-hari ini bisa dengan 1 box ya. Dan yang paling besar itu 12 box ya. Nah, kalau saya diminta menganjurkan, kalau teman-teman join, fokus pada bisnis, fokus cepat pengen dapat 8 sampai 12 juta kayak Herti, pilihlah yang 12 box. Karena tidak sebesar tadi ya, contoh-contoh Kentucky, janji jiwa, dan lain-lain. Nah, saya hanya akan ceritakan secara singkat. Nanti secara detailnya teman-teman hubungi pengundang Anda. Bonus apa saja sih yang diceritakan sampai Herti ini beli baju 2 juta, seorang petani nggak mikir, beli sepatu 2 juta ya di depan mata kepala sendiri kita. Kalau Mbak Wani itu kayak maminya ya, jadi yang sabar nungguin Herti belanja gitu ya, sama merekomendasikan. Itu memang benar-benar dia nggak mikir ngeluarin uang itu ya. Karena setiap hari Kak Herti ini dapat bonus direct sponsor, teman-teman. Ya, dapat bonus direct sponsor itu adalah kalau Kak Herti mensponsori 1 diamond, mensponsori 1 diamond, dia langsung dapat 3.300.000. Kalau malam, karena memang kita tuh ngelihat,
Herti itu closingnya diamond. Untuk yang baru closing promo Ruby. Kak Herti ini dengan kepercayaan dirinya yang level 100 dan dia sudah bisa memperlihatkan 8-12 juta per hari, closingnya tuh diamond. Jadi jarang banget closing Ruby dan itu diduplikasikan sama timnya. Gimana Kak Herti nggak 8-12 juta? Makanya kalau yang masih lambat, belajarlah, bertobatlah ya, seperti yang saya sedang lakukan sama Mbak Wani untuk bekerja lebih cepat lagi gitu ya. Lalu ada bonus pass up ya. Makanya biar kita, kalau saya paling nggak suka bonus pass up ini karena itu haknya partner bisnis saya ya. Bonus pass up ini kalau kitanya diamond, tim kita yang lagi berbisnis baru sampai ke Ruby, maka bonus sisanya itu akan masuk ke kita di atasnya diamond. Itu bahasa gampangnya ya. Tapi saya pribadi nggak gitu senang dapat bonus pass up ya, nggak fair menurut saya pribadi gitu ya. Nah kalau ini saya suka yang ketiga, bonus pairing. Bonus pairing itu kalau teman-teman sudah punya organisasi kayak Herti yang kita lihat pairingnya per malam banyak. Kenapa? Karena Kak Herti misalnya kanannya itu adalah Kak Luciana yang juga closingnya diamond. Lalu sebelah kiri Kak Delfrida yang juga dari Sidi Kalang yang untuk dia mengerjakan bisnis ini hanya benar-benar bisa di satu titik di kamarnya. Kalau di ruang makannya nggak bisa, di ruang tamunya apalagi, dan di kamarnya juga satu titik, tapi dia juga closingnya diamond dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman belum closing diamond, mungkin tingkat kepercayaan dirinya yang harus ditingkatkan ya. Nah itu bonus direct sponsornya ya. Paling gampang seperti ini. Kalau saya gini, teman-teman mau join Ruby atau sponsor. Nih ya, saya bukan orang marketing ya, tapi saya suka bilangnya gini, kalau misalnya teman-teman seorang Ruby, ya terus hari itu ada yang join Ruby, teman-teman dapat 300.000. Jadi saya jarang bahas Safir. Tapi kalau teman-teman jadi Diamond, hanya dengan mensponsori satu Ruby, teman-teman dapat 550.000. Kerjanya sama, hasilnya beda. Dan yang ajaib, kalau teman-teman Ruby, siapa tahu ya, ada teman di Amerika yang mau pulang, terus mau langsung beli Diamond, karena ini kisah nyata juga, kita dapat 1.800.000. Bonus sisanya kemana? Naik ke atas tadi, bonus pass up. Tapi kalau kitanya sudah diamond, satu orang diamond aja akan dapat 3.300.000. Nah, kalau kita malam itu mensponsori 2 diamond, kita dapatnya 8.400.000. Itu yang bikin saya dulu punya tim hanya dalam waktu 3 minggu ya, itu dapat 24 juta langsung. Dapat 6 diamond dalam waktu 3 minggu dan dalam waktu 1 bulan dapat 8 diamond, jadi dia langsung dapat trip Dubai. Ya, karena tadi ada bonus pairing ya. Bonus pairing itu kalau kita diamond 300.000. Pairing itu apa? Pengawinan secara sistem. Selama masih ada di kanan dan di kiri dikawinkan oleh sistem, kawin ya, pairing, dapatlah kita 300.000 kalau kita diamond. Silakan Pak Yusuf. Kalau kita diamond ya kita dapatnya 300.000 di slide selanjutnya. Tapi kalau kita misalnya belum muncul ya di tempat saya. Masih di set, oke. Kalau kita Safir hanya dapat 200.000 dan kalau kita Ruby bonus pairingnya hanya 150.000. Makanya kenapa kalau kita Diamond per hari maksimum kita dibayarnya 200 pairing, 200 perkawinan massal by system ya. Kalau kita Safir maksimal 60 pasang, maka pasti pendapatannya lebih sedikit. Kalau Ruby nikah massalnya hanya 10 ya. Dan karena 10 kali 150 maksimal per bulan hanya 45 juta. Tapi Diamond maksimal per bulan ini sudah didapatkan Pak Budi 660 juta. Jadi perharinya 22 juta per hari itu ya Pak Budi. Nah seperti itu teman-teman ya. Kalau belum paham tentang bonus, kalau teman-teman tertarik dengan AFC ini, kenapa sih? Paling minimal sehat dulu kayak saya dulu ya, sehat, lebih muda dan lebih sejahtera ya. Teman-teman tanya lebih lanjut kepada pengundang Anda ya. Oke, nah ini bonus tahunan ya yang bikin gempar karena paling sedikit itu 5 juta dan paling tinggi itu 3,5 miliar. Dan yang 3,5 miliar atau Busido itu sudah ada 11 orang. Artinya di dalam 3 tahun AFC ini lahir sampai 4 tahun sudah menciptakan 11 Busido. Artinya sistem marketing ini, produk ini bekerja. Begitu teman-teman semua ya. Nah, kenapa harus join malam ini? Pertama, malam ini ada promo Ruby ya. Kedua, malam ini kalau teman-teman serius di bisnis udah nggak usah mikir panjang, langsung diamond ya. Jadi seperti kisahnya partner bisnis saya ya. Beliau menciptakan 6 diamond dalam waktu 3 minggu. Jadi 8,4 kali 3 dapat 25 juta something hanya dalam waktu 3 minggu, teman-teman.
Kenapa? Kalau teman-teman menunda, ya kalau joinnya malam ini teman-teman di peringkat 1, jadi masih di atas gitu. Tapi karena kami bekerja terus bikin jalur gotong royong ya, merekrut terus, kalau ditunda sehari aja teman-teman di posisi keempat. Nah, kayak saya kan nggak tertarik bisnisnya, tanpa pikir panjang saya percayalah Mbak Eni ini orang nomor 10 terbesar di perusahaan lama. Udah saya join aja lah ya. Saya di peringkat 1. Jadi ketika Kak Riana join, Kak Riana bersama saya sama-sama partner bisnis. Tapi kalau saya menunda mungkin seminggu aja ya, Kak Riana di atas saya. Ya, kita kan nggak tahu mungkin akan lahir Kak Ernesta berikutnya, akan lahir Kak Riana berikutnya, akan lahir Kak Herti berikutnya. Makanya saran saya malam ini juga teman-teman langsung menghubungi entah 1.650.000 atau langsung aja kita main cepet ya kayak Herti di peringkat diamond. Kurang lebih seperti itu kayaknya dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Mbak Wani. Sukses bersama kita semua. Silakan Mbak Wani. Wow, luar biasa penjelasannya Mbak Anis. Oke, semangat banget, berapi-api sekali. Memang benar sih, bisnis ini sangat-sangat luar biasa jadinya. Berarti Mbak ya? Iya, makanya kita juga menjelaskannya enak ya, berapi-api karena menarik semua, karena bagus semua. Jadi nggak ada hal yang bikin kita bingung untuk menjelaskannya karena kitanya sendiri juga percaya diri gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Anis sudah memberikan penjelasan. Tadi mungkin ada slide sedikit yang slide paling akhir ya. Tadi belum disampaikan Pak Yusuf. Masih bisa masuk? Yang terakhir tadi ada ya tadi ini yang disinggung oleh Mbak Anis ya, bahwa ada promo Ruby masih berlaku, artinya masih boleh untuk masuk dengan satu paket, satu box aja. Dan berikutnya, lanjutnya Pak. Nah ini adalah paket khusus ya. Jadi perusahaan sangat peduli dengan kondisi pandemi saat ini, sehingga perusahaan membuat promo berikut ini. Ya, promo ini kalau kita membeli 3 paket atau 6 box, maka kita dapat free 1 box Utsukushi. Utsukushi harganya 1.650.000. Ya, kalau kita membeli atau upgrade 12 box, maka kita akan dapatkan 2 box Utsukushi. Ya, luar biasa. Ini ada mitra-mitra saya beberapa nih memanfaatkan program ini, karena kapan lagi ya perusahaan memberikan benefit seperti ini ya. Oke, baik Pak Yusuf, terima kasih untuk slide-nya. Baik teman-teman, jadi seperti ini acara LOP pada hari ini. Jadi kalau boleh saya simpulkan, tadi di sesi pertama Kak Herti sudah memberikan sharing yang luar biasa ya. Beliau bisa sukses karena beliau punya mimpi, punya impian. Impiannya tadi jelas sekali, ingin memutus rantai kemiskinan dan ingin bebas finansial. Nah, bagaimana beliau sukses? Beliau memberikan tips. Tipsnya adalah kita harus percaya diri, kita harus menjalankan sesuatunya dengan secara konsisten, kita harus berkumpul dengan komunitas yang berisi orang-orang sukses. Kita harus juga belajar, dan jangan lupa kita juga berbagi. Kalau kita sudah mendapatkan berkat, kita juga berbagi berkat kepada orang lain. Ya, di sesi kedua tadi Mbak Ani sudah menyampaikan yang luar biasa untuk produknya. Produknya sangat bagus. Perusahaannya juga perusahaan farmasi terbesar dan tertua dan terbesar ya di Jepang. Dan yang terakhir mengenai bisnisnya dengan bonus-bonus yang luar biasa. Sekarang saya kembalikan kepada teman-teman sekalian, buat teman-teman yang belum bergabung di bisnis ini, silakan untuk berdiskusi dengan pengundangnya, segera putuskan malam ini juga, karena seperti tadi Mbak Anis bilang, posisi Anda kecepatan Anda menentukan posisi Anda. Jadi secepatnya lah bergabung, supaya kita tidak ketinggalan sukses. Ya, dari saya, terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan atau salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada kendala teknis tadi sedikit di awal pada saat Kak Herti. Namun saya percaya teman-teman sudah mendapatkan benefit informasi ya, mendapatkan informasi yang sangat berguna dari Kak Herti. Foto bareng yuk, Pani. Oh, kita mau foto bareng dulu. Oke, baik. Mari kita foto bareng. Kan Ini ada Kak Sinta juga.